Shalom, kita berjumpa kembali dalam renungan malam pada Kamis 22 April 2022 khusus untuk GKPA Penjernihan. Sebelumnya kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran manusia, itulah yang memenuhi, mencerahi, dan memberkati hati dan pikiran saudara-saudara sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saya akan membacakan firman Tuhan untuk kita, terambil dari kitab Ayub 5 ayat 8 sampai 27. Firman Tuhan berbunyi demikian. Tetapi aku tentu akan mencari Allah, dan kepada Allah aku akan mengadukan perkaraku. Ia melakukan perbuatan-perbuatan yang besar dan yang tak terduga, serta keajaiban-keajaiban yang tak terbilang banyaknya. Ia memberikan hujan ke atas muka bumi dan menjatuhkan air ke atas ladang. Ia menempatkan orang yang hina pada derajat yang tinggi, dan orang yang berduka cita mendapat pertolongan yang kuat. Ia menggagalkan rancangan orang cerdik, sehingga usaha mereka tidak berhasil. Ia menangkap orang berhikmat dalam kecerdikannya sendiri, sehingga rancangan orang belit digagalkan. Pada siang hari mereka tertimpa getar, tertimpa gelap, dan pada tengah hari mereka meraba-raba seperti pada waktu malam. Tetapi ia menyelamatkan orang-orang miskin dari kedahsyatan mulut mereka dan dari tangan orang yang kuat. Demikianlah ada harapan bagi orang yang kecil dan kecurangan tutup mulut. Sesungguhnya berbahagialah manusia yang ditegur Allah. Sebab itu, janganlah engkau menolak didikan yang Maha Kuasa, karena Dialah yang melukai, tetapi juga yang membebat. Dia yang memukuli, tetapi yang tangannya menyembuhkan pula. Dari 6 macam kesesakan engkau diluputkannya, dari dalam 7 macam engkau tidak kena malapetaka. Pada masa kelaparan engkau dibebaskannya dari maut, dan pada masa perang dari kuasa pedang. Dari cemeti lidah engkau terlindung, dan engkau tidak usah takut bila kemusnahan datang. Kemusnahan dan kelaparan akan kau tertawakan, dan binatang liar tidak akan kau takuti. Karena antara engkau dan batu-batu di padang akan ada perjanjian, dan binatang liar akan berdamai dengan engkau. Engkau akan mengalami bahwa kemahmu aman, dan apabila engkau memeriksa tempat kediamanmu, engkau tidak akan kehilangan apa-apa.
engkau akan mengalami bahwa keturunanmu menjadi banyak dan bahwa anak cucumu seperti rumput di tanah. Dalam usia tinggi, engkau akan turun ke dalam kubur seperti berkas gandum dibawa masuk pada waktunya. Sesungguhnya semuanya itu telah kami selidiki. Memang demikianlah adanya. Dengarkanlah dan camkanlah itu. Kita akan mempelajari firman Tuhan ini di bawah tema perhatian dan kasih setia Tuhan jauh melebihi yang kita pikirkan. Konteks firman Tuhan ini adalah bagian dari nasihat Elifas, sahabat Ayub, yang memberikan beberapa wejangan, nasihat atau petunjuk kepada Ayub dalam menyikapi penyakit kusta yang sedang dideritanya saat itu. Pada intinya, si Elifas ini mengajak Ayub agar mengadukan perkaranya atau penyakit yang dialaminya kepada Allah, supaya Ayub berserah. Padahal kita tahu sendiri Ayub adalah bagian dari sahabat yang sangat dekat persekutuannya dengan Allah, jauh melebihi persekutuan sahabatnya dengan Allah. Kita akan merenungkan firman Tuhan ini di bawah 3 pokok pikiran atau pokok perenungan. Yang pertama, dari nasihat ini, si Elifas mengusulkan, adukan perkaramu kepada Allah, karena dia tahu dan mampu mengatasinya. Di ayat 8. Yang kedua, Allah pasti melakukan perkara yang tak terselami hikmat manusia. Ayat 9-16. Walaupun begitu hebat dan begitu banyak hikmat manusia, hikmat Allah tidak bisa ditandingi atau dilampaui oleh hikmat manusia. Itu yang diangkat oleh Elifas. Dan banyak diberikan tadi gambaran-gambaran pekerjaan Allah yang melebihi dari yang dipikirkan manusia. Tapi Elifas ingin mengangkat bahwa hikmat Allah tak terselami dan tak bisa berbanding dengan hikmat manusia. Ayat 9-16. Bagian yang ketiga, berbahagialah orang yang ditegur Allah. Karena itu jangan menolak tegurannya dan dengarkanlah serta camkanlah itu. Seolah-olah ini gambaran tegas dari Elifas bahwa merupakan kebahagiaan apabila ditegur Allah seseorang, dan itu perlu dicamkan, tidak perlu ditolak. Namun apa yang dialami oleh Ayub sepertinya bukan teguran Allah, hanya dia sulit memahami penyakit yang dialaminya. Itulah bagian dari pergumulan. Namun Elifas berperan dalam hal ini mengarahkan Ayub agar menghargai teguran Allah yang memberikan penyakit kepadanya.
Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dari ketiga pokok renungan ini, kita melihat aplikasi bagi kehidupan kita. Dari nasihat Elifas, sahabat Ayub ini terkesan baik dan seolah-olah sangat rohani. Namun sesungguhnya kerohanian Ayub jauh melebihi kerohanian ketiga sahabatnya. Terbukti dari nasihat yang disampaikannya, walaupun sepertinya terkesan baik, tapi tidak semuanya terkonek atau tepat. Adalah benar bila pekerjaan Allah itu tak terselami manusia, khususnya hikmat dan perkara-perkara yang dilakukannya. Namun bukan berarti bahwa Allah tidak peduli dengan orang yang dikasihinya. Ini terbukti terhadap Ayub. Bukan berarti Allah meninggalkan dan membiarkannya di dalam pergumulannya, walaupun terkesan seperti ada pembiaran. Yang terakhir, benar apa yang dikatakan Elifas, berbahagialah orang yang menerima teguran Allah, namun tidak selamanya penyakit yang datang menjadi bagian teguran Allah. Bandingkan apa yang dialami oleh Ayub di dalam nats ini. Sebenarnya bukan teguran Allah itu, justru Allah ingin memperlihatkan bukti kedekatan persekutuan Ayub dengan Allah. Dengan diturunkannya penyakit itu, diizinkan oleh Allah melalui pekerjaan iblis yang memberikan penyakit, supaya terlihatlah kasih setia dan ketaatan serta penghormatan Ayub terhadap Allah. Disinilah terbukti iman Ayub akhirnya menang pada akhir perjalanan penyakitnya, akhirnya diberkati oleh Allah secara berlipat ganda. Yang patut kita tiru dan warisi atau pelajari dari pengalaman Ayub ini adalah bagaimana benang merah iman Ayub bertahan untuk terus bergantung dan mengandalkan Allah, walaupun ada tantangan dan godaan dari para sahabatnya, dari orang lain, bahkan dari istrinya yang kurang menghormati dan menghargai Allah ketika itu. Namun imannya tetap bertahan kepada Allah untuk tidak mengutuk Allah, tidak menyalahkan Allah. Akhirnya nanti di akhir pasal-pasal kitab Ayub terlihat bagaimana Allah menyatakan diri, memperkenalkan dirinya dan menceritakan apa maksudnya di balik semua pengalaman sakit penyakit yang dialami oleh Ayub serta malapetaka yang datang kepada keluarganya. Bahkan digantikan oleh Tuhan semua rasa sedih, rasa duka dengan berkat yang jauh dari apa yang dipikirkan oleh Ayub dan apa yang dipikirkan oleh umat manusia. Sampai sedemikian firman Tuhan, kiranya dengan merenungkan nats ini kita semakin mencintai dan semakin mengandalkan pekerjaan Tuhan
di dalam dan di tengah-tengah perjalanan hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Kita memasuki istirahat dan kita akhiri firman Tuhan ini dengan doa. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk firman-Mu. Banyak hal yang tidak kami perkirakan dan yang tidak kami pikirkan bisa terjadi di hidup kami, tapi ketika itu adalah bagian dari pekerjaan Tuhan. Tolong kami untuk dengan tetap beriman kepada Tuhan, walaupun ada banyak nasihat arahan dari teman-teman dan banyak orang yang mempengaruhi, tapi iman kepada Allah tetap bertahan sampai pada akhirnya. Tuhan Yesus memberkati firman ini dan menolong kami mengaplikasikannya dalam memasuki istirahat malam hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom, selamat malam, selamat istirahat. Tuhan Yesus memberkati. Horas.